Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah pada kesempatan yang sangat mulia ini terima kasih atas waktu yang diberikan oleh dosen pembimbing beliau Ibu Mary Izzah SMPD selaku dosen mata kuliah proposal skripsi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait dengan ujian akhir semester mata kuliah proposal skripsi yang diampu oleh beliau Ibu Nelly Al-Izah MPD. Langsung saja untuk pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait dengan judul kami yaitu pengaruh penggunaan media audio visual berbasis video demonstrasi terhadap capaian hasil belajar siswa MTS di seluruh Kabupaten Grobogan. Poin yang pertama yaitu pendahuluan proposal. Kami mengangkat tema tentang masalah berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan observasi pertemuan awal di Madrasah Sanawiyah Nasrul Kelambu, Kabupaten Grobogan ini banyak ditemukan sebagian besar siswa masih mengalami kesulitan dalam memahami materi fikih, utamanya pada topik yang memerlukan keterampilan praktik seperti tata cara wudhu, tayamum, sholat, tahajud, sholat sunnah, sholat wajib, sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Kemudian berikutnya, rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana proses pembelajaran fikih menggunakan media audio visual berbasis video demonstrasi di MTS Nasrul Kambu. Kemudian rumusan masalah yang kedua yaitu bagaimana capaian hasil belajar siswa MTS Nasrul Kambu. Kemudian rumusan masalah yang nomor 3 adalah adakah pengaruh yang signifikan antara penggunaan media audiovisual berbasis video demonstrasi terhadap capaian hasil belajar siswa MTS Nasrul? Dari 3 rumusan masalah tersebut, sehingga kami tarik dengan judul yang tadi saya sampaikan. Kemudian berikutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini satu, mengetahui pelaksanaan pembelajaran fikih dengan menggunakan media audiovisual berbasis video demonstrasi di MTS Nasrul Kambu. Kemudian diharapkan membuktikan adanya pengaruh signifikan penggunaan media audiovisual terhadap peningkatan hasil belajar siswa. Kemudian harapan tujuan yang nomor 3 adalah untuk mengetahui capaian hasil belajar siswa MTS Nasrul Ulum. Kemudian yang nomor 4, untuk menganalisis dan membuktikan adanya pengaruh penggunaan media audiovisual berbasis video demonstrasi terhadap capaian hasil belajar siswa MTS Nasrul Ulum Kambu. Itulah tujuan daripada penelitian. Kemudian berikutnya adalah kerangka teoritis. Bahwa kerangka teoritis itu satu, yang pertama adalah hakikat pembelajaran. Bahwa pembelajaran itu merupakan suatu proses interaksi yang terencana antara pendidik dengan peserta didik dan sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar guna mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Itu hakikat pembelajaran. Kemudian dalam konteks pendidikan di Madrasah Sanawiyah Nasrul Ulum, pembelajaran tidak hanya berorientasi pada penguasaan pengetahuan kognitif saja, akan tetapi juga membentuk pembentukan sikap dan keterampilan yang selaras dengan nilai-nilai keislaman. Sehingga keberhasilan proses pembelajaran sangat ditentukan oleh strategi, metode, dan media yang digunakan oleh guru dalam menyampaikan materi pelajaran. Kemudian kerangka teoritis yang nomor 2 yaitu media pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai perantara untuk menyampaikan pesan atau informasi pembelajaran dari guru kepada peserta didik. Media ini berfungsi sebagai alat untuk memperjelas materi, meningkatkan perhatian, serta motivasi siswa dalam belajar. Penggunaan media yang tepat ini dapat membantu mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera peserta didik. Kemudian kerangka teoritis yang berikutnya adalah media audio visual berbasis video demonstrasi.
Media audiovisual ini merupakan media pembelajaran yang menggabungkan unsur suara, audio, dan gambar visual secara bersamaan, sehingga media ini memungkinkan peserta didik untuk melihat dan mendengar informasi sekaligus, sehingga dapat meningkatkan pemahaman terhadap materi yang disampaikan oleh guru. Salah satu bentuk media audiovisual yang banyak digunakan dalam pembelajaran ini adalah video demonstrasi. Mengingat video demonstrasi adalah media pembelajaran yang menyajikan proses, langkah-langkah atau prosedur tertentu secara visual dan sistematis. Melalui video demonstrasi ini peserta didik dapat mengamati secara langsung bagaimana suatu konsep, proses, atau keterampilan dilakukan dengan benar. Kemudian kerangka teoritis yang berikutnya adalah hasil belajar atau capaian belajar siswa. Hasil belajar merupakan kemampuan yang dimiliki peserta didik setelah melalui proses pembelajaran. Hasil belajar mencerminkan tingkat keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Secara umum, hasil belajar mencakup 3 ranah, yaitu ranah kognitif, pengetahuan, efektif, sikap, dan fisikomotorik atau keterampilan. Kemudian untuk yang berikutnya yaitu kerangka berpikir. Dalam proposal ini, kerangka berpikir yang diutamakan yaitu satu, capaian hasil belajar siswa. Capaian belajar siswa ini merupakan indikator keberhasilan proses pembelajaran di Madrasah Sanad Nasrul Ulum. Salah satu faktor yang memengaruhi hasil belajar atau capaian hasil belajar adalah penggunaan media pembelajaran yang tepat. Penggunaan media yang kurang variatif dapat menyebabkan siswa kurang tertarik dan kesulitan memahami materi pelajaran. Kemudian yang berikutnya adalah media audiovisual. Media audiovisual berbasis video demonstrasi ini merupakan media pembelajaran yang menyajikan materi secara konkret melalui gambar bergerak dan suara. Media ini membantu siswa memahami materi dengan lebih jelas, meningkatkan perhatian serta memotivasi siswa untuk aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga, kerangka berpikir ketiga adalah meningkatkan pemahaman dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran melalui media audiovisual berbasis video demonstrasi ini diharapkan berdampak positif terhadap capaian hasil belajar siswa. Oleh karena itu, penggunaan media audiovisual berbasis video demonstrasi ini diduga berpengaruh terhadap capaian hasil belajar siswa MTS Nasrul Ulum Kelambung Grobogan. Kemudian yang berikutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian ini satu metode yang pendekatan penelitian yang digunakan metode kuantitatif eksperimen. Artinya dengan menggunakan pendekatan-pendekatan pretest, post-test, kontrol grup, desain atau melihat pengaruh perlakuan yang lain. Kemudian sumber data. Sumber data ini ada namanya data primer. Data primer dari hasil tes siswa dan observasi kelas. Kemudian yang nomor 2 data sekunder. Data sekunder itu diambil dari dokumen sekolah, catatan guru, atau literatur yang terkait. Kemudian metode penelitian berikutnya adalah analisis data. Analisis data ini diambil dari sampling siswa kelas 8 MTS Nasrul Ulum Kelambu. Kemudian tekniknya pengumpulan data itu menggunakan metode tes hasil belajar, observasi, dokumentasi, dan wawancara secara langsung yang diperlukan. Kemudian metode penelitian berikutnya adalah tekniknya, teknik analisis data. Ada namanya analisis statistik deskriptif atau menyampaikan, mempresentasikan rata-rata dan lain sebagainya. Kemudian analisis inferensial atau uji T atau uji ANOVA untuk menguji pengaruh media pembelajaran terhadap capaian hasil belajar. Mungkin dari paparan tersebut mudah-mudahan ada manfaatnya dan mohon maaf Ibu dosen Bu Nelly LISMPD selaku dosen pembimbing mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.